Assalamualaikum Pak Jeffrey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau ada coaching ya Pak? Rencana hari ini saya mau coaching dengan Bu Rina. Pak Jeffrey, saya boleh sedikit bertanya Pak Iya, Jeffrey? monggo silakan. Dalam kegiatan coaching ini Pak, kompetensi apa yang panjenengan ingin kembangkan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan ini nanti ada dua gitu, mulai dari kesadaran penuh dan pertanyaan berbobot. Karena kompetensi itu ada tiga, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot. Sebetulnya saya juga ingin menjalankan semua kompetensi, tapi mungkin ya keterbatasan waktu gitu. Jadi saya akan mengambil sama-sama satu atau dua kesadaran penuh dan pertanyaan berbobot. Terus Pak Jeffrey, bagaimana penilaian Bapak terhadap kompetensi yang ingin panjenengan kembangkan? Untuk penilaian dari kompetensi yang saya kembangkan nanti, saya menggunakan tiga tabel, yaitu cukup, baik dan amat baik. Terus indikator seperti apa yang Pak Jeffrey? Indikator yang saya capai nanti, saya memungkinkan mampu memberikan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada coacher nanti, bahwa dalam pertanyaan yang saya berikan itu mampu menggali potensi sehingga permasalahan dari coacher itu dapat terselesaikan secara mandiri. Terima kasih Pak Jeffrey, semoga lancar. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Jeffrey. Waalaikumsalam. Pak Jeffrey, mohon maaf saya bisa mengucapkan Pak Jeffrey sebentar. Ya, silakan. Ini Pak Jeffrey, saya kali ini ingin saya dengan tentang saya ada kelas yang namanya silakan Bu Rina, mungkin saya bisa membantu. Monggo cerita. Jadi begini Pak Jeffrey, menurut saya yang nama itu ketika di kelas itu kadang sering langsung teriak-teriak sendiri. Jadi saat pembelajaran berlangsung, Ahlan ini dia berteriak-teriak di dalam kelas. Jadi mengganggu teman-teman yang lain yang dia sering sekali Terus dari permasalahan Ibu Rina tadi, terus harapan apa Bu yang mau diharapkan oleh Ibu untuk anak yang? Saya berharap mau menemukan solusi dari permasalahan supaya anak ini tidak berteriak lagi sekali. Terus menurut Bu Rina, hal apa saja yang membuat murid Ibu yang bernama Ahan itu berteriak-teriak di kelas ini? Kalau menurut saya, sepertinya dia itu memang ingin menjadi fokus perhatian saya. Jadi dia tidak ingin saya mengajar siswa yang lain yang fokus ke dia saja. Terus mungkin ada penyebab lainnya selain itu? Tapi saya pernah mendapatkan cerita dari bapak ibunya kalau memang kebiasaannya kadang memang berteriak seperti itu. Dia butuh perhatian orang tuanya. Berarti dari di rumah juga sudah kebiasaan teriak seperti itu. Oh itu ya. Untuk diperhatikan sama orang. Minta perhatian. Terus mungkin ada penyebab lain tuh selain di rumah ada teriak-teriak atau gimana? Mungkin dia juga merasa bosan atau jenuh juga di belajar di kelas. Tentang bosan dalam belajar. Terus kira-kira menurut jenengan apa yang
membuat murid ibu itu teriak-teriak di kelas seperti itu Bu? Seperti yang saya katakan tadi Pak, jadi dia ingin menjadi fokus dari perhatian saya. Dia tidak ingin saya mengajar siswa-siswa yang lainnya. Jadi fokus ke dia, yang belajar itu cuma dia saja. Jadi ketika proses pembelajaran berlangsung itu pengennya dia belajar secara lisan terus dengan dia. Jadi ketika saya beralih ke temannya untuk pendampingan individual temannya, pasti dia langsung teriak-teriak. Tidak membolehkan saya mengajar teman yang lain. Ya. Terus sekarang apa saja yang membuat murid itu kiranya bisa agar tidak berteriak lagi di dalam kelas? Menurut saya ya Pak, ya itu mungkin saya harus minta membagi waktu ya Pak, ya harus bisa kita membagi waktu antara dia dengan teman yang di kelasnya. Jadi dia tetap merasa diperhatikan, tetapi saya tidak meninggalkan tanggung jawab saya terhadap teman yang lain. Bagi waktu. Bagus pendapat Ibu Rina, itu membagi waktu. Lalu menurut pendapatan jenengan, apa ada lagi yang bisa Ibu lakukan agar Arhan ini tidak berteriak-teriak lagi di dalam kelas? Yang bisa saya lakukan selain membagi waktu, mungkin saya bisa mengajaknya sambil bernyanyi. Pak, saya terbiasa bernyanyi. Jadi ketika saya melakukan pendampingan ke yang lain itu, sebelum dia berteriak, saya meresponnya dengan menyanyi karena itu kesukaannya kan menyanyi. Jadi apa yang saya nyanyikan itu mampu meredam emosi dari dia, jadi tidak jadi berteriak karena saya bernyanyi itu tadi. Wah, itu bagus, bagus sekali ya. Jadi sekarang rencana apa yang Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Arhan yang berteriak-teriak? Rencana saya yang pertama ya, saya harus minta membagi waktu. Jadi saya harus minta membagi waktu untuk dia dan untuk teman-teman. Kemudian saya juga harus menyiapkan alat peraga atau media yang membuat dia tertarik. Karena ketika dia asik untuk belajar dengan alat peraga dan media tadi, itu bisa mengurangi dia untuk berteriak. Ya. Jadi yang tadi Ina katakan tadi untuk menghilangkan gitu, mengadakan kegiatan seperti bernyanyi, terus melakukan bermain di dalam kelas, akhirnya anak-anak menjadi senang gitu, seperti itu. Bagus sekali Bu. Terus Bu Rina, rencana Bu Rina yang seperti itu kapan akan dilaksanakan Bu? Insya Allah besok langsung saya laksanakan Bapak, karena saya ingin masalah saya segera teratasi. Jadi apa yang dilakukan hari itu tidak akan memberikan dampak yang panjang terhadap lainnya. Saya akan membagi waktu antara untuk perhatian untuk Arhan dan untuk ini mereka mendapatkan perhatian yang sama. Betul, karena kalau kita ngomong-ngomong aktivitasnya juga harus ada anak-anak yang tidak cukup kebutuhannya. Terus kegiatan rutinnya tadi ya semoga lancar ya, dan harapan saya semoga bisa terrealisasi. Saya sangat mendukung sekali. Mungkin itu. Terima kasih Pak Cendri sudah bisa saya ditemui Pak Cendri hari ini. Pak Cendri sudah berkenan dengan Bapak. Sama-sama Bu Rina. Semoga Bu Rina kedepannya lebih memberikan terbaik untuk anak-anak di dalam. Saya sudah melihat proses coaching ini dengan baik Pak Cendri. Saya sudah melihat kompetensi yang bicarakan tadi depan tadi, saya melihat sudah ada, karena sudah
menanyakan, memberikan pertanyaan-pertanyaan tertutup kepada coaching panjenengan sehingga bisa menggali potensi dan gagasan dari coaching. Terus Pak Jeffrey, apa yang panjenengan inginkan kegiatan coaching selanjutnya? Ya, untuk kegiatan coaching selanjutnya terutama dari diri saya sendiri, saya ingin menggali istilahnya saya ingin belajar untuk mencari pengalaman dan sering berlatih dengan teman-teman, sharing dengan teman sejawat tentang coaching ini supaya saya nanti untuk melakukan coaching berikutnya senantiasa apa yang saya coachingkan di kegiatan tersebut, coach saya itu mampu menggali potensi dan bisa mencari solusi dari permasalahannya pembelajarannya di kelas itu coachingnya sendiri seperti itu. Alhamdulillah, semoga berhasil ya Pak Jeffrey, kita bisa melaksanakan coaching ini dan bisa membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada teman-teman. Ya, terima kasih Bu Suleka atas masukannya. Semoga saya ke depannya untuk lebih belajar lagi. Terima kasih. Terima kasih.